Nama saya Safira Kanza Horega Putri, absen 24, kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sumber pertama yang akan saya bahas yaitu struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Hidung mempunyai fungsi untuk menyaring udara yang masuk dari luar ke dalam tubuh manusia. Di dalam hidung terdapat cairan atau lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa sendiri mempunyai fungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua ada faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara dan saluran makanan. Yang ketiga ada laring. Laring berfungsi untuk mengatur udara dan makanan lewat salurannya masing-masing. Yang keempat ada trakea. Trakea berfungsi untuk menghubungkan laring dan bronkus. Yang kelima ada bronkus. Bronkus mempunyai fungsi untuk melakukan, menghangatkan, dan membersihkan udara yang masuk lewat saluran pernapasan. Ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang ada di dalam sistem saluran pernapasan. Sebab kedua yang akan saya bahas yaitu mekanisme pada pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia bisa terjadi dengan dua cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Baik pernapasan dada maupun pernapasan perut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara inspirasi dan cara ekspirasi. Sebab ketiga yang akan saya bahas yaitu volume pada pernapasan manusia. Jenis volume ada 6. Yang pertama ada volume tidal yang jumlahnya 500. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi yang berjumlah 1500. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi yang berjumlah 1500. Yang keempat ada volume residu yang berjumlah 1000. Yang kelima ada volume vital yang berjumlah 3500. Yang terakhir yang keenam ada volume total paru-paru yang berjumlah 4500. Di sini kita juga akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Apa saja itu? Mari kita simak. Faktor-faktor yang memengaruhi sistem pernapasan pada manusia yaitu jenis kelamin, usia, posisi tubuh, yang keempat aktivitas, yang kelima tinggi dan berat badan, dan yang terakhir pola hidup. Sebab terakhir yang akan kita bahas yaitu gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada asma. Asma merupakan penyempitan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Biasanya penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Yang kedua ada TBC atau tuberkulosis. TBC merupakan peradangan yang terjadi pada dinding alveolus. Yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia merupakan radang yang menyerang paru-paru di bagian bronkiolus dan alveolus. Yang keempat ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tumbuh dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang kelima ada polip. Polip merupakan penyakit tumor jinak yang menyerang rongga hidung. Yang keenam ada asfiksi. Asfiksi merupakan penyakit pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh. Yang ketujuh ada adenoid. Adenoid merupakan penyakit penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limfa yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang terakhir ada emfisema. Emfisema merupakan ketidaknormalan susunan alveolus akibat hilangnya elastisitas alveolus. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.